Bab 966 Kompetisi Kuliner. Tikus kawin merupakan tradisi di Kota Api dan telah ada selama bertahun-tahun. Masyarakat masih percaya bahwa tikus kawin dapat mendatangkan pernikahan yang baik. Namun, pikirannya kacau karena kekhawatirannya. Sebelum hasilnya dikonfirmasi, dia selalu khawatir. Bagaimana jika tikus kawin memilih pria tua dan jelek untuknya? Baru setelah melihat penampilan Qin Haodong, dia merasa lega. Diam-diam dia merasa senang di dalam hatinya. Dia tidak membesarkan anak kecil ini selama bertahun-tahun tanpa alasan. Pria yang dipilihkannya untuknya benar-benar baik. Namun sekarang muncul masalah. Dia sangat puas dengan suami ini, tetapi Zuo Wengong muncul dan ingin membuat masalah. Dia harus menyingkirkan Zuo Wengong. Memikirkan hal ini, He Ziwei mengerutkan kening dan berkata kepada Zuo Wengong, "Tuan muda Zuo, apakah Anda yakin ingin melakukan ini?" "Tentu saja, perasaanku terhadap Suster Ziwei sudah jelas. Berapapun harga yang harus kubayar, aku akan menikahimu. Tuan muda Zuo, saya rasa lebih baik Anda mempertimbangkannya lagi, ini sungguh tidak pantas di antara kita. Keduanya adalah anak muda yang tumbuh di Flame City. Bagaimana mungkin dia tidak tahu orang macam apa playboy ini? Dia membencinya dari lubuk hatinya." Zuo Wengong terkekeh, "Saudari Ziwei, sebenarnya, kamu masih belum mengenalku dengan baik, selama kamu mengenalku, kamu akan segera tahu nilaiku." Alis He Ziwei berkerut. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Aturan ini telah ditetapkan oleh para leluhur. Karena dia telah memilih untuk menggunakan tikus kawinnya untuk menemukan suaminya, dia harus menerima tantangan dari orang lain. Karena Tuan muda Zuo bersikeras, maka mari kita mulai tantangannya. He Ziwei berkata, "Menurut aturan, peraturan kompetisi akan ditetapkan oleh penantang, apa yang ingin kamu ikuti?" Zuo Wengong melambaikan kipas lipat di tangannya dan berkata dengan percaya diri, "Saya berbakat dan serba bisa. Siapapun di antara mereka dapat menghancurkan orang desa ini. Tetapi ku dengar Suster Ziwei menyukai makanan lezat dan musik, jadi aku akan menantang keterampilan memasak dan musiknya, ditambah seni bela diri, 2 dari 3 set." Tidak tahu malu. He Ziwei mengumpat dalam hati. Semua orang di Flame City tahu bahwa Zuo Wengong ahli dalam musik dan memasak. Sekarang, dia menggunakan 2 bidang keahliannya dan menantang pihak lain dengan cara yang sombong. Ternyata penguasa Kota Api, Zuo Wangsun, gemar menonton tari, mendengarkan nyanyian, dan menyantap hidangan lezat. Zuo Wengong selalu pandai menyanjung ayahnya sejak ia masih muda. Demi meraih jabatan sebagai penguasa di masa depan, selain menekuni seni bela diri, ia juga belajar memasak dan musik. Selain itu, ia memiliki bakat, sehingga ia telah meraih prestasi besar di kedua bidang tersebut dan sangat dicintai oleh Zuo Wangsun. Meskipun hatinya marah, dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya. Dia menoleh ke Qin Haodong dan berkata, "Tuan muda Qin, bagaimana menurutmu?" Menurut Qin Haodong, bersaing dengan Zuo Wengong dalam 2 aspek ini hanya akan mengakibatkan penghinaan baginya. Dalam hal memasak, bukan hanya makanan lezat di benua Lingwu, makanan lezat di bumi pun tidak dapat dibandingkan dengan makanan lezat di Huaxia. Mengenai musik, ia memiliki keyakinan untuk menang. "Baiklah, aku akan mengumumkan peraturan kompetisi," kata He Ziwei di tempat. "Menurut aturan Kota Api kita, Tuan muda Zuo akan menantang Tuan muda Qin. Peraturannya adalah 2 dari 3 set, memasak, musik, dan seni bela diri. Sekarang kompetisinya dimulai." Qin Haodong berkata, "Untuk ronde pertama, apa yang akan kita ikuti? Ayo kita berkompetisi memasak." Zuo Wengong berkata dengan bangga, "Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa lezatnya makanan itu." Setelah mengatakan itu, lelaki itu langsung mengeluarkan perkakas dapur dan segala macam perlengkapan memasak dari cincin penyimpanannya. Tampaknya lelaki itu benar-benar ahli dalam memasak dan membawa semua barangnya. He Ziwei menatap Qin Haodong dengan cemas dan bertanya, "Tuan muda Qin, apakah Anda ingin kami menyiapkan sesuatu untuk Anda?" "Tidak perlu, aku juga membawa semuanya." Qin Haodong berkata sambil mengeluarkan peralatan dapurnya. Namun, dibandingkan dengan Zuo Wengong, peralatannya jauh lebih sederhana. Kemudian, mereka secara terpisah menunjukkan keterampilan memasak mereka dan mulai membuat makanan lezat. Jurus memasak Zuo Wengong sangat terlatih. Selain itu, warnanya indah dan memukau. Tak lama kemudian, aroma makanan yang harum menyebar ke seluruh tempat. Sebaliknya, Qin Haodong tampak jauh lebih rendah hati. Mereka belum pernah melihat peralatan dapur dan bahan-bahannya sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dimasaknya. Selain itu, aromanya tidak terlalu kuat. Kadang-kadang, ada bau yang aneh. Dari mana pemuda ini berasal, apakah dia bisa memasak, apa pekerjaannya?
Ya, apa yang dia buat, baunya aneh sekali, kenapa baunya sangat menyengat. Sayang, dia sudah ditakdirkan kalah dalam babak memasak ini. Sayang sekali pemuda sebaik dia akan dipenggal nanti. Para penonton terkejut dengan keterampilan memasak Zhuo Weimong. Tak seorang pun dari mereka yang memuji Qin Haodong. Hati He Ziwei kembali menegang. Meskipun dia yang memimpin tantangan ini, wasit sama sekali tidak bisa menunjukkan keberpihakan. Kalau tidak, berdasarkan adat istiadat kota api, bukan hanya dia tetapi bahkan keluarga He pun akan merasa sulit untuk tinggal di sini di masa mendatang. Kecepatan memasak Zhuo Weimong sangat cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum 4 hidangan lezat tersaji di hadapan He Ziwei. Saudari Ziwei, ini ikan mas, daging rusa dengan ramuan spiritual, bebek kuning, dan daging siku abadi yang aku masak untukmu, silakan cicipi sekarang. He Ziwei mengambil sumpit yang sudah disiapkan. Lalu, dia menggigit setiap hidangan. Harus dikatakan bahwa keterampilan memasak Zhuo Weimong benar-benar bagus. Tidak heran dia bisa memenangkan hati Zhuo Wangsun. Semua hidangan ini harum dan rasanya sangat lezat. Sayang sekali meskipun hidangan ini jelas lezat, dia merasa sangat kesepian saat mencicipi hidangan tersebut. Apakah dia benar-benar akan menikahi playboy ini? Zhuo Weimong berkata dengan bangga, Saudari Ziwei, bagaimana rasanya, apakah rasanya lezat, setelah kamu menikah dengan keluargaku, aku akan memasak makanan lezat untukmu setiap hari. He Zong dapat membaca pikiran He Ziwei dan berkata, Nona muda, saatnya mencoba masakan Tuan Qin. Zhuo Weimong berkata dengan bangga, apakah menurutmu Nona muda masih mau mencoba sampah orang lain setelah dia mencicipi makanan lezatku? Kita baru akan tahu masakan siapa yang benar-benar sampah setelah kita melakukan perbandingan, kata Qin Haodong sambil mengambil nampan. Nona Ziwei, silakan cicipi kubis goreng saus cuka buatanku. He Ziwei bertanya dengan heran, apa maksudmu dengan cuka? Qin Haodong berkata, ini bumbu yang saya buat sendiri, rasanya asam dan cocok untuk menumis sayuran. Ha. Zhuo Weimong langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu bisa masak atau tidak, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa benda asam itu bisa digunakan untuk menumis sayuran. Masakan di benua Lingu tergolong kuno. Biasanya, aroma masakanlah yang paling menonjol. Bumbunya hanya minyak dan garam. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa itu cuka. Qin Haodong berkata, Anda akan tahu apakah ini enak atau tidak setelah mencobanya. Setelah itu, dia membuka tutupnya. Bau asam memenuhi udara. Zhuo Weimong mengejek lagi. Wah, bau ini, aku tahu bau ini tidak bisa dimakan setelah menciumnya. Qin Haodong mengabaikannya dan berkata kepada He Ziwei, Nona muda, silakan cicipi. Sebagai seorang nona muda di keluarga besar pertama, He Ziwei belum pernah makan hidangan dengan rasa seperti ini. Dia mengambil sumpit dan memasukkan sepotong kubis ke dalam mulutnya. Kemudian, dia mengunyahnya perlahan. Wah, enak sekali, enak sekali. Rasa asam dari kubis tumis dalam saus cuka benar-benar membangkitkan selera makan He Ziwei. Nafsu makannya tiba-tiba meningkat. Beberapa potong kubis dimasukkan ke dalam mulutnya satu demi satu. Kemudian, dia meletakkan sumpitnya dan mendesah, rasanya benar-benar lezat dan tak ada duanya, aku tak menyangka makanan asam bisa begitu lezat. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin, kamu pasti bias terhadap gigolo ini. Zhuo Weimong tiba-tiba melompat. Saya belum pernah mendengar bahwa rasa asam bisa digunakan dalam memasak. Zhuo Weimong, jaga ucapanmu. He Ziwei sama sekali tidak menyukai Qin Haodong, jadi dia berkata dengan percaya diri, hidangan yang dibuat oleh Tuan Muda Qin ada di sini, kamu bisa mencobanya sendiri jika tidak percaya padaku. Saya akan mencobanya, saya tidak percaya kubis tumis dalam saus cuka ini bisa enak. Zhuo Weimong mengambil sumpitnya dan memasukkan sepotong kubis ke dalam mulutnya. Kemudian, ia mulai memakannya. Tak lama kemudian, raut wajah terkejut muncul di wajahnya. Sebagai orang yang jago memasak, ia bisa menghargai cita rasa masakan ini. Rasanya memang jauh lebih nikmat daripada masakannya sendiri. He Ziwei bertanya, bagaimana, apalagi yang ingin kau katakan, apakah kau ingin aku mencari orang lain untuk mencicipinya untukmu? Zhuo Weimong membeku dan berkata, saya akui bahwa rasa hidangan ini tidak buruk, tetapi saya membuat 4 hidangan, dia tidak bisa menang hanya dengan 1 hidangan, bukan? Jangan khawatir, aku masih punya lagi, kata Qin Haodong sambil mengeluarkan hidangan kedua. Dia membuka tutup wadah itu. Sepiring makanan hijau muncul di hadapan semua orang. Tuan Muda Qin, apa ini? He Ziwei bertanya dengan rasa ingin tahu.
Dia sangat penasaran mengapa Qin Haodong menyajikan hidangan ini, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Qin Haodong berkata, hidangan ini disebut pare dalam saus, rasanya pahit. Omong kosong, ini omong kosong belaka, siapa yang pernah mendengar bahwa benda pahit dapat digunakan dalam memasak, bukankah ini omong kosong, teriak Zuo Weimong lagi. Namun, He Ziwei sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Sama seperti saat dia mencicipi kubis tumis dalam saus cuka sebelumnya, dia mengambil sepotong pare dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia memang merasakan sedikit rasa pahit dari pare setelah masuk ke mulutnya. Namun, dia merasakan aroma segar dan kesejukan dalam rasa pahitnya segera setelahnya. Rasa ini benar-benar nikmat. Dia belum pernah merasakan yang seperti ini sebelumnya. Qin Haodong berkata, secara umum, makanan yang rasanya pahit sangat sulit dimasak. Tetapi pare dalam saus saya tidak hanya dingin, menyegarkan, dan harum, tetapi juga memiliki efek menghilangkan panas musim panas dan detoksifikasi. Tuan Muda Qin, Anda sungguh hebat, Anda bisa membuat rasa pahit menjadi begitu nikmat. Pada saat ini, He Ziwei menatap Qin Haodong dengan mata berbinar. Dia memang seorang pecinta kuliner. Namun, dia belum pernah menikmati kubis tumis dalam saus cuka dan pare dalam saus sebelumnya. Kedua hidangan itu tidak hanya memuaskan seleranya, tetapi juga membuka jendela baru baginya dalam hal makanan. He Ziwei, apa kalian bercanda? Aku tidak percaya kalau makanan pahit bisa dimasak dan dimakan. Wajah Zuo Weimong penuh amarah. Dia mengambil sumpitnya dan memasukkan 2 potong pare ke dalam mulutnya. Awalnya ia ingin sekali membantahnya setelah makan, tetapi lama-kelamaan lidahnya tertaklukkan oleh harum pare dalam kuahnya. He Ziwei bertanya, bagaimana, Tuan Muda Zuo, apakah hidangan ini enak? Awalnya Zuo Weimong ingin menyangkalnya. Dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak bisa berbohong. Anda menang dengan hidangan ini, mari kita lihat trik lain apa yang bisa Anda buat. Bab 967 Deru Lautan. Qin Haodong tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil hidangan ketiga. Setelah membuka tutupnya, aroma pedas memenuhi udara. He Ziwei mengendus udara dengan hidungnya yang indah dan berkata, bau apa ini, baunya aneh tapi tidak terlihat buruk. Hidangan ini disebut ikan rebus, silakan cicipi, Nona muda. He Ziwei mengambil sepotong daging ikan dengan sumpitnya dan menaruhnya di mulutnya. Setelah mengunyah beberapa kali, dia mengulurkan sumpitnya lagi dan memasukkan daging ikan putih itu ke dalam mulutnya terus-menerus. Secara umum, sangat sedikit gadis yang bisa menahan godaan ikan rebus. Tak terkecuali dia. Namun, setelah beberapa gigitan, rasa pedas dan mati rasa memenuhi mulutnya. Dia mulai melambaikan tangan kecilnya untuk mengipasi dirinya sendiri. Bau apa ini? Enak sekali, tapi terlalu merangsang. Qin Haodong mengeluarkan sebotol sprite. Kemudian, dia membukanya dan menyerahkannya. Namanya ikan rebus, ciri khasnya adalah rasa pedas dan segarnya, rangsangan yang kamu rasakan adalah rasa pedasnya. He Ziwei mengambil sprite dan meneguknya 2 kali. Rasa pedas di mulutnya mulai membaik. Air minummu rasanya istimewa dan lezat, katanya sebelum bersendawa. Mendengar percakapan mereka, Zuo Weimong tidak mengatakan apa-apa kali ini. Dia langsung mengambil sumpitnya dan mulai mencicipi. He Ziwei berkata kepada He Zong dan yang lainnya di sampingnya, semuanya, cobalah, aku yakin kalian belum pernah makan yang seperti ini sebelumnya. Orang-orang ini penasaran dan datang untuk mencicipi. Semua orang dengan cepat terpikat oleh pesona ikan rebus itu. Sepiring besar daging ikan itu pun habis dalam sekejap. Rasa pedasnya benar-benar istimewa dan lezat, enak sekali, saya belum pernah makan daging ikan seenak ini sebelumnya. Mendengar orang-orang di sekitar memuji hidangan itu, Zuo Weimong benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengakui kekalahan dalam diam. Qin Haodong mengambil nampan terakhir dan berkata, Nona Ziwei, ini hidangan terakhir, rasanya agak istimewa, Anda harus siap secara mental. Rasanya istimewa, bukankah 3 hidangan sebelumnya cukup istimewa? He Ziwei belum pernah mencicipi hidangan istimewa seperti itu sebelumnya, jadi dia makin penasaran dengan piring di tangan Qin Haodong. Anda akan tahu setelah mencobanya. Setelah itu, Qin Haodong mengangkat tutup botol di tangannya. Tiba-tiba, bau busuk yang kuat memenuhi udara. Ya Tuhan, bau apa ini? Kenapa baunya sangat menyengat? Apakah ini masih masakan? Pasti ada kesalahan, bahan-bahan yang digunakannya pasti sudah rusak. Bau banget sih ini, kok bisa dimakan sih? Semua orang melihat kekacauan hitam di nampan. Kemudian, mereka mundur satu per satu. Mereka tidak mengerti apa yang dimasak Qin Haodong. Zuo Weimong merasa frustrasi berkali-kali. Ketika melihat hidangan itu, dia langsung gembira dan berteriak, Qin Haodong,
apa yang kamu lakukan, beraninya kamu memberi Ziwei sesuatu yang buruk. Qin Haodong tersenyum. Hidangan ini disebut tahu busuk, baunya tidak enak tapi rasanya lezat. Pada saat yang sama, ada prinsip di baliknya, hal-hal yang bau tidak selalu merupakan hal yang buruk. Setelah itu, ia mengambil tusuk gigi di piring dan memasukkan sepotong tahu busuk ke dalam mulutnya. Kemudian, ia memejamkan mata sedikit dan menikmatinya. Ketika He Ziwei melihat betapa dia menikmatinya, dia bertanya dengan bingung, "Tuan Muda Qin, apakah benda ini benar-benar bisa dimakan?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Aku janji, selama kamu memakannya, kamu tidak akan bisa meletakkan sumpitmu." Jika bukan karena 3 hidangan sebelumnya, He Ziwei tidak akan mengambil keputusan. Dia sudah mencicipi keterampilan memasak pria istimewa ini, jadi dia mengambil sepotong tahu busuk dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ternyata wanita lebih menyukai tahu busuk dibandingkan pria. Saat berada di bumi, ia kerap kali melihat gadis-gadis cantik sedang memegang sekotak cemilan tahu busuk di tangan mereka. Hal ini juga berlaku bagi He Ziwei. Dia dengan hati-hati memasukkan sepotong tahu busuk ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Kulitnya agak renyah. Namun, saat dia menggigit bagian dalamnya, teksturnya yang lembut dan halus memenuhi mulutnya. Enak, enak banget, baunya nggak enak tapi rasanya enak banget, aneh banget. Setelah berbicara, dia memakan tahu busuk itu satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya tersisa satu potong. Dia teringat Zuo Wengong di sebelahnya dan bertanya, "Hanya tersisa satu potong, apakah kamu ingin mencicipinya? Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan memakannya." Ini. Zuo Wengong tercengang. Dia telah mengagumi He Ziwei sejak lama dan tahu bahwa dia sangat pemilih soal makanan. Jika tidak enak, tidak mungkin dia memiliki nafsu makan yang besar dan makan sebanyak itu sekaligus. Namun, jika memang enak, seberapa lezatkah benda hitam dan bau itu? Itu sama sekali tidak masuk akal. Karena penasaran, ia memasukkan potongan tahu busuk terakhir ke dalam mulutnya. Akhirnya ia mengecap seperti apa baunya dengan indera perasanya. Setelah makan, dia jarang menutup mulutnya. Bau tahu busuk membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. He Ziwei berkata, "Tuan Muda Qin, makanan yang Anda masak sungguh lezat, saya sudah makan terlalu banyak. Di tempat kami, para gadis suka makan sesuatu yang manis setelah makan malam," kata Qin Haodong sambil memberikan He Ziwei es krim berukuran besar. "Apa ini? Kelihatannya aneh sekali, masih mengepul." He Ziwei mengambil es krim itu dan menjilatinya dengan hati-hati. Ia mendapati bahwa meskipun masih mengepul, es krim itu masih dingin. Dia menggigitnya dan berteriak dengan gembira, manis sekali, enak sekali." Setelah menggigit es krimnya 2 kali, dia berkata dengan gembira, "Tuan Muda Qin, makanan yang Anda masak sangat lezat, saya khawatir saya tidak akan bisa hidup tanpa Anda di masa mendatang." Setelah berkata demikian, dia menyadari kalau dia terlalu terus terang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Selain itu, dengan es krim di tangannya, dia tampak seperti pecinta kuliner yang lucu. He Zong berdiri di dekatnya dan diam-diam menarik lengan bajunya. "Nona muda, sudah waktunya untuk mengumumkan hasil kompetisi ini." Baru pada saat itulah He Ziwei tersadar. Dia melirik Qin Haodong dengan malu-malu dan berkata, "Saya nyatakan bahwa Tuan Muda Qin adalah pemenang kompetisi memasak ini." Wajah Zuo Wengong menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan memasak yang paling dia kuasai akan gagal total. Pria di depannya sama sekali tidak mengikuti aturan. Setiap hidangan memiliki cita rasa baru yang belum pernah ia cicipi sebelumnya. He Ziwei berkata, "Tuan Muda Zuo, apakah Anda masih ingin melanjutkan? Saya sarankan Anda berhenti di sini dan kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Dia sudah jatuh cinta pada Qin Haodong dan tidak ingin terjadi apa-apa. Terlebih lagi, pihak lain adalah putra penguasa, jadi dia tidak ingin memprovokasinya. Tanpa diduga, Zuo Wengong berulang kali menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak mungkin. Itu hanya kerugian, bukan? Anak itu kurang beruntung dan tidak bermain sesuai aturan." Babak berikutnya adalah tentang musik. "Aku yakin aku akan menang kali ini." Menurutnya, kemenangan Qin Haodong dalam memasak adalah karena ia menggunakan tipu daya. Ia telah memasak 4 hidangan dengan 4 rasa yang sebelumnya tidak ada. Namun, musik berbeda. Tanpa fondasi yang kuat, ia tidak dapat tampil sama sekali. Dia telah belajar dengan tekun dari para musisi papan atas di Lord Mansion selama bertahun-tahun, jadi dia yakin bahwa pencapaiannya dalam musik tidak ada bandingannya. He Ziwei menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Karena Tuan Muda Zuo bersikeras, maka mari kita lanjutkan ke babak berikutnya, siapa yang akan maju lebih dulu." Dia adalah wanita berbakat yang terkenal dan memiliki prestasi tinggi dalam bidang musik.
Dia tidak kalah dengan Zhuo Weimong, tetapi dia jarang menunjukkan keahliannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, dia tahu betul betapa sulitnya berlatih musik. Dia merasa Qin Haodong pasti akan kalah di babak ini. Aku akan pergi dulu, kata Zhuo Weimong dengan percaya diri. Wah, setelah aku memainkan sebuah lagu, kamu bahkan tidak akan punya keberanian untuk mengeluarkan gukinmu. Kemudian, dia mengeluarkan gukin dari cincin penyimpanannya, duduk di tanah, dan memainkannya dengan santai. Ia memainkan lagu yang paling dikenalnya, berjudul Flowers Under the Moon. Lagu itu sesuai dengan situasi saat ini. Suara gukin itu merdu. Ia memainkan dan menyanyikannya, dan sangat enak didengar. Semua yang hadir tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Zhuo Weimong memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Lagunya selalu mendapat pujian dari ayahnya, Zhuo Wangsun. Pada saat yang sama, lagu ini juga populer di kalangan musisi di rumah besar itu. Saat lagu itu berakhir, He Ziwei semakin khawatir. Bahkan jika dia memainkan lagu ini sendiri, dia tidak akan bisa memainkannya dengan baik. Selain itu, kemampuan menyanyinya juga sangat bagus. Setelah selesai bermain, Zhuo Weimong menyingkirkan gukin dan berkata dengan arogan, "Bagaimana menurutmu, Qin Haodong, apakah kamu masih punya nyali untuk melanjutkan?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Permainanmu lembut, kamu menyanyikan lagu itu seperti seorang wanita, mengapa aku tidak berani bersaing denganmu?" "Omong kosong, apa kau tahu sesuatu tentang musik?" Mendengar musiknya sendiri diremehkan, Zhuo Weimong melompat dan berteriak, "Jika kau punya kemampuan, nyanyikan lagu heroik untukku." Qin Haodong meliriknya dan menoleh ke He Ziwei dan berkata, "Nona Ziwei, apakah Anda bisa memainkan seruling, bagaimana kalau bermain musik dengan saya?" He Ziwei berkata dengan canggung, "Saya bisa memainkan seruling, tetapi ini tidak pantas, saya khawatir Tuan Muda Zhuo tidak akan setuju." Dia ingin membantu Qin Haodong melalui musik, tetapi dia juga khawatir Zhuo Weimong tidak akan setuju. "Tidak masalah, aku akan membuat anak ini mengakui kekalahannya dengan sepenuh hati." Namun, Zhuo Weimong sama sekali tidak mempermasalahkannya. Ia sangat menyadari bahwa pencapaian He Ziwei dalam bermusik sedikit lebih rendah darinya. Ini adalah pertama kalinya Qin Haodong dan He Ziwei bermain bersama, jadi seberapa hebatkah itu? Kalau begitu, silakan mainkan sesuai dengan notasi musiknya, Nona Ziwei. Qin Haodong berkata sambil mengeluarkan partitur dan meletakkannya di depan He Ziwei. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan seruling giok dan menyerahkannya padanya. He Ziwei mengambil seruling itu dan memainkannya beberapa kali sebelum mengangguk. "Tuan Muda Qin, saya siap." Qin Haodong duduk, mengeluarkan sebuah gukin. Kemudian, ia mulai memainkannya dengan santai. Itu adalah The Legendary Swordsman, yang pernah menggemparkan dunia musik Tiongkok. Hati semua orang bergetar setelah mendengar musik ini. Musik ini begitu menyenangkan dan menusuk, mampu mengguncang pikiran seseorang. Pada masa itu, lagu ciptaan Tuan Huangzhan ini terkenal di seluruh negeri. Qin Haodong juga sangat terpesona, jadi dia berlatih lagu ini lebih dari sekali. Pada saat ini, ia mengeluarkannya dan memainkannya dengan baik. Setelah pembukaan, suara seruling He Ziwei juga mengiringi musik tersebut. Keduanya bermain bersama dengan harmonis, tanpa sedikit pun rasa canggung meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bermain bersama. Lalu, Qin Haodong mulai bernyanyi. Deru lautan, pasang surut di kedua tepian, pasang surut ombak mengenang masa kini, langit menertawakan bahwa semua orang di dunia ini seperti ombak, dan tak seorang pun tahu siapa yang akan menang pada akhirnya, gunung-gunung tertawa, hujan berkabut beterbangan, ombak menyapu dunia yang fana, seberapa banyak yang kau ketahui di dunia sekuler. Begitu lagu itu dinyanyikan, suasana sunyi Jianghu tiba-tiba memenuhi tempat itu. Pada saat yang sama, tidak ada kekurangan sentimen luhur tentang gelombang pasang di kedua sisi. Benua Lingu selalu menghargai seni bela diri. Semua orang yang hadir adalah pejuang. Tentu saja, mudah bagi mereka untuk merasakan pesona dalam musik. He Ziwei memainkan lagu tersebut sesuai dengan notasi musik. Tanpa sadar, ia tenggelam dalam lagu tersebut, seakan-akan jiwanya telah dicuri oleh lagu tersebut. Bab 968 Senjata Tersembunyiku sedikit spesial. Di dunia musik Huaxia tahun itu, The Legendary Swordsman adalah lagu nomor 1 di Jianghu. Bahkan di Huaxia, tempat seni bela diri mengalami kemunduran, banyak orang terpesona oleh lagu ini, apalagi di benua Lingu yang penuh dengan prajurit. Setelah mendengar lagu ini, semua orang merasa hatinya berkobar. Mereka dipenuhi dengan sentimen heroik rakyat Jianghu. Tidak ada salahnya jika tidak dibandingkan.
Setelah mendengarkan lagu The Legendary Swordsman, Flowers Under the Moon, yang baru saja dinyanyikan Zhuo Weimong sama sekali tidak layak disebut. Setelah hening sejenak, ketika semua orang tersadar, terdengar tepuk tangan meriah. Lagu yang bagus, lagu ini benar-benar bagus, lagu ini ditulis untuk para pejuang, seperti kita semua. Melodinya juga bagus, Tuan Muda Qin benar-benar hebat, dia benar-benar menciptakan lagu yang bagus dan menyanyikannya dengan sangat bersemangat. Nona Muda dan Tuan Muda Qin bermain sangat baik bersama, mereka adalah pasangan yang sempurna. Mendengar pembicaraan di sekitarnya, He Ziwei tersipu. Dia menatap Qin Haodong dengan malu-malu dan telah menerima pria di depannya di dalam hatinya. Dengan ini saya umumkan bahwa Tuan Muda Qin adalah pemenang kompetisi musik ini, menurut peraturan, jika menang 2 kali dari 3 kali, Tuan Muda Qin juga akan menjadi pemenang tantangan ini. He Ziwei sama sekali tidak meminta pendapat Zhuo Weimong dan langsung mengumumkan hasil kompetisi. Meskipun pihak lain adalah putra Tuhan, hatinya telah sepenuhnya ditaklukkan oleh pemuda berbakat dan tampan di depannya saat ini. Tidak ada ruang di hatinya untuk orang lain. Wajah Zhuo Weimong pucat pasi. Dia tidak memilih untuk bertanding hanya dalam seni bela diri sekarang karena dia ingin menunjukkan keterampilannya yang serba bisa. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia memberi kesempatan kepada pihak lain untuk pamer. Sebaliknya, dia membawa aib ke kepalanya sendiri. Dia berkata dengan ekspresi muram, "Nona He, tantangannya belum berakhir, bukankah terlalu dini untuk mengumumkan hasilnya sekarang?" He Ziwei berkata, "Tuan Muda Zhuo, mungkinkah Anda lupa, kita sudah sepakat 2 dari 3, Anda sudah kalah 2 ronde, bukankah seharusnya sudah berakhir?" Zhuo Weimong berkata, "Itu berbeda, masih ada 1 ronde lagi, aku ingin bertanding dengannya dalam seni bela diri." Tuan Muda Zhuo, apakah ini perlu? Anda sudah kalah, bahkan jika Anda memenangkan babak final, Anda tetap akan kalah pada akhirnya. Tentu saja perlu, kata Zhuo Weimong dengan ekspresi muram. Ronde terakhir adalah tentang seni bela diri. Bagaimana jika dia mati? Bukankah hasilnya akan berubah total? Ekspresi He Ziwei berubah drastis. Jelas bahwa pria di depannya ini telah marah karena dipermalukan dan ingin membunuh Qin Haodong. Ia kini sangat puas dengan suami pilihannya. Ia tidak ingin terjadi hal buruk apapun. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi saat ini. Menurut peraturan, tantangannya adalah 2 dari 3. Permintaan Zhuo Weimong juga termasuk dalam peraturan untuk babak final. Tepat saat dia sedang dalam dilema, Qin Haodong datang dan berkata, "Karena kamu ingin berkompetisi, maka mari kita mulai." He Ziwei berkata dengan gugup, "Tapi..." Zhuo Weimong mencibir dan berkata, "Tidak ada kata, tetapi. Karena kita sudah sepakat untuk 3 ronde, mari kita selesaikan semuanya." Qin Haodong memberinya tatapan menenangkan. "Tidak apa-apa, ayo bersiap untuk ronde ketiga." He Ziwei menggertakkan giginya. Kemudian, dia memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan area tersebut untuk pertandingan bela diri di antara mereka. Dia memberi isyarat dengan matanya. He Zong diam-diam mendatangi Qin Haodong dan berbisik, "Tuan Muda Qin, Anda harus berhati-hati, kultivasi Zhuo Weimong telah mencapai tahap awal alam kombinasi, terlebih lagi, dia paling ahli dalam menggunakan senjata tersembunyi." Qin Haodong mengangguk sedikit, menunjukkan kesadarannya. Semuanya sudah siap. Arena sementara telah disiapkan. Mereka berdua berdiri di arena tersebut. Zhuo Weimong menggertakkan giginya dan berkata, "Nak, bersiaplah untuk mati." Setelah itu, momentumnya tiba-tiba meledak dan langsung mencapai tahap awal alam kombinasi. Di seluruh Flame City, dia bisa dianggap sebagai sosok yang terkenal di kalangan generasi muda. Dia biasanya bangga dengan kultivasinya sendiri. Menurutnya, anak laki-laki di depannya lebih muda darinya, dan tingkat kultivasinya jelas belum mencapai tahap alam gabungan atau bahkan alam kekosongan. Tanpa diduga, momentum Qin Haodong meningkat pesat dan mencapai tahap alam kombinasi dalam sekejap, yang bahkan sedikit lebih kuat dari momentumnya. Bagaimana ini mungkin? Zhuo Weimong membeku. Kemampuan memasak dan kemampuan bermusik orang ini lebih baik dariku, kultivasinya tidak lebih rendah dariku sekarang, bagaimana aku bisa melanjutkannya? Qin Haodong berkata, "Tuan Muda Zhuo, apakah Anda siap? Saya akan bergerak." "Tunggu sebentar." Zhuo Weimong menghentikan Qin Haodong dan berkata, "Meskipun ini adalah kompetisi seni bela diri, bertarung dengan pukulan dan tendangan itu membosankan. Baiklah, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi senjata tersembunyi?" He Ziwei berdiri di sana dan menyaksikan pertandingan. Ketika dia melihat bahwa kultivasi Qin Haodong tidak lebih lemah dari Zhuo Weimong, dia akhirnya menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia semakin gembira. Orang yang ditakdirkan oleh tikus kawinnya begitu baik.
Dia benar-benar menemukan suami yang sempurna. Setelah mendengar usulan untuk bersaing dengan senjata tersembunyi, dia berulang kali memberi isyarat kepada Qin Haodong dan ingin memberitahunya untuk tidak setuju. Tanpa diduga, Qin Haodong berkata langsung seolah-olah dia tidak melihat isyarat darinya, "Baiklah, kamu boleh bersaing denganku dalam hal apapun yang kamu inginkan." Zhuo Weimong sangat gembira. Kemudian, dia menjawab, "Kita berdua akan saling menembak dengan senjata tersembunyi, siapapun yang terluka lebih dulu akan kalah." Qin Haodong mengangguk dan berkata, "Oke. Wah, pergilah ke neraka." Setelah Zhuo Weimong selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, lalu cahaya dingin melesat ke arah wajah Qin Haodong seperti meteor. Yang ditembakkannya adalah anak panah emas. Itu bukan anak panah biasa. Itu adalah alat ajaib yang disebut anak panah listrik. Kekuatan panah jenis ini adalah kecepatannya. Bagi orang biasa, mereka akan kehilangan nyawa saat melihatnya. Zhuo Weimong tiba-tiba melepaskan anak panah dari busur listriknya. Qin Haodong jatuh ke tanah dengan bunyi plop. "Hahaha, nak, sombong gak sih kamu, masak nggak jago, musik nggak jago, gimana kabar kamu sekarang, kamu mati tertembak olehku dengan satu anak panah." Zhuo Weimong tertawa terbahak-bahak, sementara wajah He Ziwei berubah pucat. Hatinya dipenuhi kesedihan. Dia baru saja menemukan jodohnya. Dia tidak menyangka dia akan meninggal secepat ini. Terlebih lagi, dia harus menghadapi playboy ini di masa depan. Bagaimana dia bisa hidup? Para penonton juga terkejut dan merasa menyesal atas kejadian ini. Namun pada saat ini, Qin Haodong yang telah jatuh ke tanah tiba-tiba berdiri. Tangan kanannya jatuh dari dadanya dan dia memegang ujung anak panah dari busur listrik dengan dua jari. Tubuhnya tidak terluka sama sekali dan bahkan pakaiannya tidak rusak. "Maaf, aku merasa suasananya agak canggung, itu hanya candaan kecil." Qin Haodong mengangkat tangannya dan melemparkan anak panah busur listrik ke tanah. Dia berkata dengan nada meremehkan, "Sampah seperti itu tidak akan bisa menyakitiku." Jiwanya bahkan lebih kuat dari tetua pertama Sekte Raja Hantu. Meskipun kecepatan busur listriknya cepat, tetap saja tidak bisa lolos dari pemindaian jiwanya. Dengan kultivasinya, selama dia bisa menentukan lintasan anak panah, akan sangat mudah baginya untuk menangkapnya. Dia jatuh ke tanah dan berpura-pura mati tadi karena dia hanya mencoba menipu Zhuo Weimong. He Ziwei hampir merasa ingin menangis kegirangan saat melihat kekasihnya baik-baik saja. Kamu benar-benar berani menipuku." Zhuo Weimong sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan pisau pemotong lalat perak satu demi satu. Sayangnya, senjata tersembunyi semacam ini sama sekali tidak mengancam Qin Haodong. Dia melambaikan tangannya dan membentuk bunga teratai. Para pemotong lalat ditangkap satu persatu dan kemudian dibuang ke tanah seperti sampah. Dia berkata sambil tersenyum nakal, "Apalagi yang kamu punya, silakan gunakan saja." Jarum hujan badai dan bunga. Zhuo Weimong sangat marah sekarang. Dia langsung menggunakan kartu trufnya. Ada jarum tipis yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan bumi, yang ditembakkan ke arah Qin Haodong. Senjata tersembunyi semacam ini benar-benar kuat. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menghindari jarum-jarum ini. Namun, setelah ditembakkan, bayangan Qin Haodong menghilang. Semua jarum perak jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Di mana dia? Zhuo Weimong sedang melihat sekeliling ketika dia tiba-tiba mendengar suara Qin Haodong di belakangnya berkata, "Hanya ini saja yang kamu punya." Sebelum Zhuo Weimong menggunakan jarum hujan badai dan bunga, Qin Haodong telah memperkirakan gerakannya. Oleh karena itu, ia meninggalkan posisi awalnya terlebih dahulu dan membiarkan semua jarum meleset dari sasaran. Zhuo Weimong berbalik. Wajahnya pucat karena marah. Dia tidak tahu dari mana gigolo ini muncul. Orang ini benar-benar sulit dihadapi. "Senjata tersembunyimu hampir habis, coba milikku sekarang, jangan bilang aku tidak memberitahumu, senjata tersembunyiku sedikit istimewa, berhati-hatilah." Setelah itu, Qin Haodong mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah benda bundar. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa dan tidak terlalu cepat. Tampaknya tidak menimbulkan ancaman apapun. He Ziwei dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak tahu ancaman seperti apa yang akan ditimbulkan oleh senjata tersembunyi Qin Haodong. Rasa jijik melintas di mata Zhuo Weimong. Benda ini seperti batu. Dia menangkapnya dengan mudah. "Kau berhasil menangkap anak panah dari busur listrikku, aku juga bisa menangkap senjata tersembunyimu." Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan mengambil benda bundar itu di tangannya. Dia berkata dengan bangga, "Senjata tersembunyimu tidak lebih baik dari batu, apakah itu bisa menyakitiku?" Ketika dia berbicara, dia tidak menyadari gumpalan asap hitam mengepul dari benda di tangannya. "Kau salah, senjata tersembunyiku jauh lebih kuat daripada batu." 3, 2, 1. Setelah itu,
Qin Haodong membuat hitungan mundur. Ketika dia menghitung sampai 1, terdengar suara ledakan keras saat granat di tangan Zuo Weimong meledak. Apa yang baru saja dilemparnya bukanlah senjata tersembunyi, melainkan granat. Sekringnya telah ditarik. Namun, ini adalah kota api, Qin Haodong tidak ingin membunuhnya. Jadi, granat yang dilemparnya belum dimurnikan di tungku pengumpulan roh jahat sebelumnya. Kalau tidak, Zuo Weimong pasti sudah mati sekarang. Meski begitu, ledakan dahsyat itu masih meninggalkan Zuo Weimong dalam keadaan menyedihkan. Untungnya, ki aslinya kuat, sehingga kulit dan daging di tangan kanannya yang memegang granat terkoyak-koyak tetapi otot dan tulangnya tidak terluka. Semua penonton tercengang. Mereka belum pernah melihat senjata tersembunyi sekuat itu. Bagaimana bisa tiba-tiba meledak? Kamu, apa ini? Zuo Weimong sangat marah hingga hampir gila. Hari ini, dia bertemu dengan bocah lelaki yang terus-menerus menggoda kecerdasannya. Senjata tersembunyi bocah itu awalnya seperti batu. Bagaimana bisa begitu kuat? Sudah kubilang, senjata rahasiaku agak istimewa, kata Qin Haodong sambil tersenyum. Tuan Muda Zuo, kamu terluka sekarang, bukankah seharusnya kamu mengakui kekalahan? Bab 969 Penguasa Kota Api. Bajingan, aku akan membunuhmu. Sebagai Tuan Muda Kota Api, kehidupan Zuo Weimong selalu berjalan mulus sejak muda. Ia selalu disanjung dimanapun ia pergi. Kapan ia pernah mengalami kehilangan seperti itu? Menghadapi kemunduran dan provokasi terus-menerus, egonya hancur total. Dia menyerbu Qin Haodong dengan gila-gilaan. Pergilah ke neraka. Sebuah pedang panjang muncul di telapak tangannya dan mengiris udara dengan suara yang tajam. Namun, kekuatannya tidak sebaik Qin Haodong. Selain itu, pikirannya sekarang kacau dan dia tampaknya telah kehilangan kewarasannya. Begitu pedang Zuo Weimong menusuk, dia mendapati bayangan di sisi lain telah menghilang. Kemudian, sebuah kaki raksasa muncul di depan dadanya. Dengan suara keras, ia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus dan menyemburkan beberapa tegukan darah ke udara. Sebenarnya, Qin Haodong telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kalau tidak, tendangan ini sudah cukup untuk mengirimnya ke gerbang neraka. Zuo Weimong jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Ia berjuang cukup lama sebelum akhirnya berhasil berdiri. Kemudian, ia berteriak dengan ekspresi ganas, Qin Haodong, beraninya kau menyakitiku. He Ziwei berteriak, kamu tidak punya malu. Awalnya, aku sudah berhasil memilih seorang suami, tetapi kamu tidak setuju dengan hasilnya dan menantang Tuan Muda Qin. Kamulah yang memprovokasi dia berkali-kali, kamulah yang pertama kali mengambil tindakan setelah kamu kalah dalam kompetisi menggunakan senjata tersembunyi, apalagi yang harus kamu katakan sekarang. Dasar jalang, kau telah menyia-nyiakan ketulusanku selama bertahun-tahun, tunggu saja, cepat atau lambat, kau akan naik ke tempat tidurku atas inisiatifmu sendiri. Zuo Weimong menggertakkan giginya dan menunjuk ke arah Qin Haodong. Dan kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, beraninya kau menyentuhku, aku adalah Tuan Muda, kau akan mati. Setelah itu, dia berbalik dan terbang menuju Lord Mansion. He Zong berkata dengan cemas, Nona Muda, orang ini tampaknya kembali untuk melaporkan hal ini kepada Tuan. Kegembiraan muncul di wajah He Ziwei. Lupakan saja dia, ayo kita kembali ke rumah besar juga, ayahku sudah menunggu kita. Dia berbalik dan dengan malu-malu berkata, Tuan Muda Qin, ikutlah denganku. Qin Haodong mengangguk. Kemudian, dia mengikuti He Ziwei dan sekelompok pelayan kembali ke rumah He di Kota Api. Kerajaan Rosevins lebih makmur daripada kerajaan kura-kura. Kota Api dibangun dalam skala besar dan memiliki banyak penduduk. Itu adalah tempat yang makmur dan ramai. Keluarga He adalah keluarga nomor 1 di Kota Api. Konon, keluarga ini sudah ada selama ribuan tahun. Lokasi rumah besar mereka juga berada di lokasi terbaik di kota, yang bahkan lebih baik daripada lokasi Lord Mansion. Dengan balok-balok berukir dan rangka atap yang dicat, rumah itu dibangun dengan gaya kuno dan sederhana. Setelah memasuki gerbang rumah besar itu, dia melihat seorang pria parubaya berusia 50-an atau 60-an berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia adalah kepala keluarga He saat ini, He Changqing. Hari ini adalah hari untuk memilih orang yang ditakdirkan untuk putrinya, jadi dia sangat mementingkan hal itu. Dia telah menunggu hasilnya di sini. Guru, kami kembali. He Zong masuk bersama He Ziwei dan Qin Haodong. Qin Haodong melirik He Changqing. Orang tua ini telah mencapai tahap akhir alam kombinasi. He Ziwei memegang tangan He Changqing dan berbisik, Ayah, ini Qin Haodong, Tuan Muda Qin, dia juga orang yang ditakdirkan oleh tikus kawin untukku. He Changqing mengamati Qin Haodong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, dia mengangguk puas. Tidak buruk, anak muda, kamu pria yang tampan, tidak heran kamu dipilih oleh tikus kawin.
Kemudian dia bertanya, mengapa proses ini memakan waktu begitu lama? Begitulah, Guru. Hezong membiarkan anggota keluarga lainnya keluar dari ruangan. Hanya He Changqing, He Ziwei, Qin Haodong dan dia yang ada di ruangan itu. Kemudian, dia memberitahu He Changqing bagaimana Zuo Wengong berusaha membuat masalah dengan mereka dan menantang Qin Haodong. Setelah selesai berbicara, He Ziwei berkata, "Ayah, Zuo Wengong itu terlalu menyebalkan, dia mengganggu kita tanpa henti, untungnya, Tuan Muda Qin mengalahkannya." Setelah mendengar itu, senyum di wajah He Changqing segera menghilang. Dengan ekspresi serius, dia bertanya, "Maksudmu Little Qin tidak hanya memperoleh kemenangan dalam tantangan itu tetapi juga melukai Zuo Wengong dalam prosesnya?" "Ya, tapi itu salah Zuo Wen." "Wen," kata He Ziwei dengan marah. "Aku sudah mencoba membujuknya beberapa kali untuk tidak meneruskan tantangan itu dan bahkan memintanya untuk berhenti di tengah jalan, tetapi dia sama sekali tidak mendengarkan. Jika bukan karena dia anak Tuhan, aku akan membawanya kembali menjadi hambaku." He Changqing tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mondar-mandir di sekitar ruangan dengan ekspresi serius. Melihatnya seperti ini, He Ziwei berkata, "Ayah, kamu tidak perlu terlalu gugup, itu salah Zuo Wengong, itu tidak ada hubungannya dengan kita." He Changqing berhenti dan menjawab, "Penilaianmu terlalu dangkal, apakah menurutmu Zuo Wengong mengejarmu selama ini hanya tujuan pribadinya? Apakah menurutmu dia hanya ingin menikahimu dan membawamu ke istana Tuan?" "Bukankah begitu?" tanya He Ziwei. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. He Changqing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Zuo Wengong mungkin hanya ingin menikahimu, tetapi tujuan Zuo Wangsun adalah untuk mencaplok seluruh keluarga He kita. Dia sudah lama mengincar kita, keluarga He kita sudah ada selama ribuan tahun dan punya pengaruh besar di Flame City, jadi itu sebabnya dia tidak langsung mengambil tindakan. Kamu adalah putriku satu-satunya, jadi Zuo Wangsun ingin putranya mengejarmu dan kemudian mencaplok keluarga He kita saat dia menjadi menantu keluarga He kita." He Ziwei berkata, "Tidak masalah meskipun itu masalahnya, Zuo Wengong gagal hari ini, aku punya Tuan Muda Qin sekarang, rencana mereka tidak akan pernah terwujud di masa depan." Namun, ekspresi He Changqing serius. Dia berkata, Zuo Wangsun adalah orang yang sangat rakus. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Karena rencananya tidak berhasil, dia pasti harus menggunakan kekerasan. Hari ini, Little Qin melukai Zuo Wengong, yang memberinya alasan untuk mengambil tindakan. Saya pikir Lord Mansion akan segera mengambil tindakan terhadap keluarga He kita. Mendengar ini, Qin Haodong menghela napas dalam hatinya. Dia mengira bahwa dia hanyalah pihak yang tidak bersalah dalam kejadian ini. Namun, dia tidak menyangka akan mendapat masalah sebesar ini. He Ziwei berkata, "Bagaimana mungkin, Ayah, apakah kamu tidak terlalu khawatir? Keluarga He kami adalah keluarga nomor satu di Kota Api, dengan warisan selama beberapa ribu tahun. Selain itu, paman kedua saya ada di kota Rosevins. Saya tidak berpikir Zuo Wangsun akan bergerak melawan kami. Lagi pula, meskipun dia berani bertindak, ada banyak tuan di keluarga He kita, apakah kita takut padanya?" He Changqing berkata, "Zuo Wangsun pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, meskipun keluarga He kuat, kita tidak bisa melawan tuan, jika kita bertindak gegabah, kita akan tetap menderita pada akhirnya." Qin Haodong sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa lelaki tua itu tampaknya tidak mengatakan seluruh kebenaran. Setidaknya, masih ada beberapa hal yang tampaknya dirahasiakan. He Ziwei bertanya, "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" He Changqing berpikir sejenak dan berkata, "Ayo kita menuju ke kota Rosevins sekarang." Betapapun kuatnya Zuo Wangsun, kekuatannya terbatas pada kota api. Setelah kita tiba di kota Rosevins, aku khawatir dia tidak akan bisa membuat masalah lagi karena paman keduamu. Ayah, apakah kita akan berangkat sekarang, bukankah ini terlalu terburu-buru? He Ziwei benar-benar tidak ingin pergi terburu-buru. Bagaimanapun, hari ini adalah hari untuk memilih orang yang ditakdirkan untuknya. Menurut tradisi kota api, karena orang yang ditakdirkannya telah dipilih, dia dan Qin Haodong harus memasuki kamar pengantin di malam hari. Kita harus pergi sekarang, selain itu, kita harus bertindak cepat, kalau tidak, mungkin sudah terlambat. He Changqing sangat tegas. Dia berbalik dan berkata kepada He Zong, "Untuk saat ini, aku akan membiarkanmu mengelola He Mansion, aku akan pergi bersama Ziwei ke kota Rosevins, kami akan kembali dalam beberapa hari." He Zong berkata, "Jangan khawatir, Tuan, saya akan menjaga keluarga kita dengan baik." He Changqing mengangguk dan berkata kepada He Ziwei dan Qin Haodong, "Kita berangkat sekarang juga." He Ziwei berkata, "Ayah, apakah kamu tidak perlu membawa lebih banyak orang?" He Changqing berkata, "Tidak perlu, kita bertiga hanya akan menjadi kelompok kecil, jadi kita tidak akan mudah ditemukan. Ini adalah kota api,
wilayah kekuasaan Zuo Wangsun, jika ada terlalu banyak pergerakan dalam keluarga kita dan terlalu banyak orang yang pergi, saya khawatir itu akan segera menarik perhatiannya. He Ziwei mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. He Changqing mengatur kereta kuda. Mereka bertiga duduk di kereta kuda dan meninggalkan kota. Kemudian, mereka terbang ke udara, menginjak pedang terbang mereka, dan terbang menuju kota Rosevins. Qin Haodong merasa lucu. Dia baru saja menjadi suami He Ziwei, dan sekarang dia melarikan diri. Apa yang terjadi? Namun, pergi ke kota Rosevins adalah hal yang baik baginya. Tujuannya saat ini adalah untuk menemukan kesempatan memasuki mata air roh Rosevins. Lebih baik baginya untuk pergi ke kota Rosevins. Akan lebih baik jika dia dapat menemukan lokasi mata air roh Rosevins yang tepat. Terlebih lagi, dilihat dari percakapan antara ayah dan anak itu, paman kedua He Ziwei tampaknya memiliki status tinggi di kota Rosevins. Mungkin, paman kedua dapat membantu rencananya. He Ziwei berkata, "Ayah, kita sudah pergi, apakah dia akan menyerang anggota keluarga kita?" "Tentu saja tidak," kata He Changqing. "Selama kita masih hidup, keluarga He tidak akan jatuh. Jika dia bertindak gegabah, dia hanya akan mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri. Jadi, mereka akan lebih aman jika kita meninggalkan mereka. Tapi sekarang aku punya firasat buruk, aku khawatir kakek tua Zuo Wangsun tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja, kita harus mempercepat langkah." Di antara mereka bertiga, He Changqing berada di tahap akhir alam kombinasi. Qin Haodong dan He Ziwei berada di tahap awal alam kombinasi. Mereka terbang sangat cepat. Setelah beberapa jam, mereka telah terbang jauh dari batas kota api. He Ziwei berkata, "Ayah, kita sudah berada 5.000 km jauhnya dari kota api. Saya pikir Anda mungkin terlalu memikirkannya, mungkin Zuo Wangsun sama sekali tidak punya ide itu." He Changqing mengerutkan kening. Seharusnya tidak seperti itu, sudah menjadi sifat Zuo Wangsun untuk menyerang kita. Gezer He, kau benar-benar mengerti aku." Dengan tawa liar yang meledak-ledak, puluhan sosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun dan mengenakan jubah mewah. Dia gemuk dan tampak sangat ramah, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia adalah penguasa kota api, Zuo Wangsun. Di sampingnya ada Zuo Wengong yang wajahnya masih pucat. Sepertinya dia telah ditendang keras oleh Qin Haodong. Ayah dan anak itu diikuti oleh 30 pria berpakaian hitam. Mereka semua telah mencapai tahap alam kombinasi. Tubuh mereka penuh dengan momentum yang kuat. Zuo Wangsun menatap He Changqing dan berkata, "Kepala keluarga He, kemana Anda pergi terburu-buru?" He Changqing berkata, "Yang mulia, seperti yang Anda ketahui bahwa hari ini adalah hari pernikahan putri saya. Ziwei beruntung, dia menemukan menantu yang baik untukku. Aku akan membawa mereka berdua ke kota Rosevins untuk menemui saudara laki-lakiku yang kedua." "Benarkah, aku punya firasat kalian melarikan diri," kata Zuo Wangsun. "Aku tidak peduli dengan pernikahan putrimu, tapi bocah itu melukai putraku, dia harus memberiku penjelasan." Bab 970 Tetua ke-8 dari Sekte Raja Hantu. Sebelum He Changqing sempat menjawab, He Ziwei berkata dengan marah, "Putramu sendirilah yang harus disalahkan karena terluka, dialah yang bersikeras menantang suamiku, kau tidak bisa menyalahkan orang lain karena terluka dalam pertempuran. Lagi pula, dia kalah dalam tantangan itu, menurut peraturan kota api, dia harus menjadi pelayan keluarga He kita, sudah cukup baik bahwa kita tidak memintanya menjadi pelayan kita." Zuo Wangsun berkata dengan bangga, "Gadis kecil, tidak ada gunanya menceritakan semua ini kepadaku, di mataku, hanya orang biasa ini yang melukai anakku." He Ziwei berkata dengan marah, "Tidak peduli apa, kamu tetaplah penguasa kota api, apakah kamu akan bersikap tidak masuk akal?" Zuo Wangsun tersenyum meremehkan. "Tidak masuk akal, kata-kataku adalah kebenaran di kota api, aturan selalu ditentukan oleh kekuatan." Zuo Wengong juga berteriak, "Dasar jalan kecil, kau dengar itu? Selama kau patuh naik ke tempat tidurku, ayahku mungkin akan membiarkan keluarga He pergi." Zuo Wangsun berkata, "He Changqing, aku memberimu dua pilihan, satu, kau patuh membiarkan putrimu menikah dengan putraku dan kita menjadi saudara melalui pernikahan, dua, kau mati." "Zuo Wangsun, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh?" He Changqing berkata, "Jangan berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu adalah tuan, jangan lupa bahwa saudara keduaku adalah jenderal besar kerajaan Rosevins. Maksudmu He Changhai, dia sangat kuat dan memiliki kedudukan tinggi, namun, selama aku membunuh kalian bertiga tanpa meninggalkan jejak, siapa yang akan tahu bahwa akulah pelakunya?" Ada sedikit kelicikan di mata Zuo Wangsun. "Sekarang kau tahu mengapa aku membiarkanmu lari sejauh ini, jika kalian bertiga mati di sini, itu tidak akan ada hubungannya dengan kota api." Zuo Wengong berteriak dengan ekspresi ganas,
Ayah, bunuh kakek tua ini dan Qin Haodong, biarkan He Ziwei hidup, aku ingin bersenang-senang dengannya. Hati He Changqing langsung menegang. Tampaknya Zuo Wangsun berniat membunuh mereka. Zuo Wangsun, pikirkan baik-baik, tidak ada tembok di dunia ini yang benar-benar tidak bisa ditembus. Selama berita itu menyebar, kamu akan menanggung pembalasan dendam yang tak terkendali dari saudara keduaku. Lawannya adalah penguasa kota api dan memiliki banyak tuan. Saat ini, kekuatan di pihaknya sendiri berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia hanya ingin menakut-nakuti lawan dengan menggunakan kekuatan saudara keduanya. Kau benar, aku harus berhati-hati, karena kau tidak rela membiarkan putrimu menikah dengannya, tidak ada gunanya menyimpan orang yang tidak berguna ini. Setelah itu, Zuo Wangsun mengangkat tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala Zuo Wengong. Zuo Wengong langsung berubah menjadi seonggok daging dan jatuh ke tanah dari udara. Sayang sekali orang ini masih bermimpi. Dia tidak mengerti bagaimana dia akhirnya meninggal. Qin Haodong dan dua orang lainnya terkejut. Mereka tidak mengerti apa maksud lelaki tua itu. Mengapa dia membunuh putranya terlebih dahulu? Apakah kalian tidak sedikit terkejut? Zuo Wangsun tersenyum tipis pada mereka bertiga. Ada kejutan lain yang akan datang. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. 30 pria berpakaian hitam di belakangnya mengeluarkan topeng hantu dan memakainya. Dia juga mengenakan topeng emas. Sekte Raja Hantu, kamu dari Sekte Raja Hantu. Wajah He Ziwei memucat. He Changqing berteriak, Zuo Wangsun, kau adalah penguasa kota api, beraninya kau bergabung dengan Sekte Raja Hantu, apa kau tidak takut 9 klanmu dimusnahkan? Kakek He, kau salah, penguasa kota api, Zuo Wangsun, tidak bergabung dengan Sekte Raja Hantu kami, ia meninggal 5 tahun lalu, aku adalah tetua ke-8 dari Sekte Raja Hantu. Orang tidak berguna ini sama sekali bukan anakku, aku tidak membunuhnya karena aku ingin memanfaatkannya untuk menguasai keluarga He, sekarang, rencananya telah gagal, tidak ada gunanya membiarkannya tetap hidup, lebih baik membunuhnya, kata tetua ke-8 dengan sangat muram setelah mengenakan topeng emas. He Changqing berseru kaget, kau membunuh Zuo Wangsun dan berpura-pura menjadi penguasa kota api, targetmu adalah keluarga He kami. Kau benar, kami telah melakukan banyak hal berkat keluarga Hemu. Tetua ke-8 berkata, karena keadaan ini sudah jelas hari ini, aku tidak ingin membuang waktuku untuk berbasa-basi denganmu, cepatlah dan serahkan apa yang kami inginkan, kalau tidak, kalian bertiga akan mati. Ekspresi He Changqing sedikit berubah. Kemudian, dia berkata, aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Tetua ke-8 berkata, kau pura-pura bingung, berhenti bicara omong kosong, serahkan mutiara setan hitam, tidak ada gunanya bagi keluarga He untuk menyimpan benda ini, itu tidak akan membawamu apapun kecuali kehancuran. Qin Haodong diam-diam terkejut. Dia tidak tahu harta karun macam apa mutiara setan hitam itu. Pastilah itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang telah diusahakan oleh Sekte Raja Hantu. He Changqing berkata, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, keluarga He kami mampu memberimu beberapa batu roh, mutiara setan hitam, kami bahkan tidak tahu apa itu. Aku tahu kalian tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Tetua ke-8 melambaikan tangan kepada orang-orang berpakaian hitam di belakangnya. Lakukan, tangkap putri orang tua ini dan lihat apakah dia akan menyerahkan mutiara setan hitam. Setelah menerima perintah, 30 pria berpakaian hitam menyerbu ke depan untuk menyerang 3 orang, He Changqing, He Ziwei dan Qin Haodong. Berani sekali kau. Kultivasi He Changqing berada pada tahap akhir dari Grand Completion Realm, sedikit lebih tinggi dari orang-orang berbaju hitam ini. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan seorang budak hantu. Qin Haodong dan He Ziwei yang berada di belakangnya dilindungi olehnya. Namun, budak hantu berbaju hitam terlalu banyak. Bahkan jika He Changqing unggul dalam kultivasi, dia tidak dapat menahan serangan dari semua orang ini dalam waktu singkat, apalagi melindungi Qin Haodong dan He Ziwei. Qin Haodong mengeluarkan pedang Xuan Yuan dan bergabung dengan He Ziwei. Meskipun mereka berhasil menahan serangan para budak hantu, mereka juga berjuang dan jelas dalam dilema. Tetua ke-8 jelas tidak puas dengan situasi saat ini. Tiba-tiba, sosoknya menghilang dari tempatnya berdiri. Dia muncul di depan He Changqing seperti hantu dan memukul dada He Changqing dengan telapak tangannya. Kultivasi He Changqing awalnya lebih rendah dari tetua ke-8. Dia menghadapi begitu banyak serangan budak hantu, jadi dia tidak punya energi cadangan untuk menghadapi tetua ke-8. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar ke samping, tetapi hanya berhasil menghindari pukulan kuat di bagian dada yang krusial. Bahu kirinya hancur berkeping-keping oleh telapak tangan tetua ke-8. He Changqing terluka. Situasi saat ini menjadi genting. Qin Haodong ingin meminum pil ledakan energinya, tetapi dia juga khawatir. Meskipun kultivasinya dapat ditingkatkan ke tahap akhir alam kombinasi dalam sekejap setelah meminum pil ledakan energi, dan tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh orang-orang ini di depannya, bagaimana dengan masa lemah sesudahnya?
Setelah jiwanya terluka, pagoda 7 tingkat tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Siapa yang dapat menjamin keselamatannya saat itu? Akan tetapi, jika dia tidak meminum pil ledakan energi, situasi di depannya tidak dapat diselesaikan sama sekali. Tepat saat dia sedang dalam dilema, sebuah riak datang dari kantong binatang roh. Qin Haodong sangat gembira. Pada saat yang genting ini, kodok emas berkaki 3 yang sedang tidur akhirnya terbangun. Tetua ke-8 berhasil dengan satu pukulan. Ia menatap He Changqing dan 2 orang lainnya dengan penuh kemenangan. Kakek He, aku bertanya sekali lagi sekarang, apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Serangan telapak tangan itu telah menghancurkan tulang lengan kiri He Changqing. Dia menahan rasa sakit dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kau tidak akan menyerah sebelum melihat peti matimu, sekarang aku akan menelanjangi putrimu, mari kita lihat apakah kau masih akan bersikap keras kepala, katanya sambil mengulurkan tangannya yang besar dan menepis He Ziwei. Mata He Changqing memerah dan melebar ketika dia melihat putrinya dalam bahaya. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan tetua ke-8 karena dia terluka parah. Pada saat ini, seekor katak emas berkaki 3 yang besar tiba-tiba muncul di depan tetua ke-8. Ia mengangkat kakinya yang besar dan menendangnya. Katak emas berkaki 3 memiliki garis keturunan naga, jadi tendangan ini sangat kuat. Tetua ke-8 terlempar sejauh hampir 100 meter. Di udara, ia memuntahkan seteguk besar darah. Topeng emasnya diwarnai merah oleh darah. Sebelum budak hantu yang lain bisa bereaksi, katak emas berkaki 3 membuka mulutnya dan menelan 3 budak hantu ke dalam mulutnya menggunakan lidahnya yang besar. Melihat binatang iblis yang begitu ganas tiba-tiba muncul, yang lainnya semua tercengang, termasuk He Changqing dan He Ziwei. Qin Haodong berkata, jangan takut, ini adalah binatang rohku, kodok emas berkaki 3. Binatang rohmu, dia sangat kuat. He Ziwei menatap Qin Haodong dengan penuh kegembiraan di matanya. Suaminya benar-benar luar biasa. Dia benar-benar memiliki binatang roh tingkat tinggi. Tetua ke-8 akhirnya mampu menenangkan diri. Matanya merah saat melihat apa yang terjadi. Awalnya, dia telah merencanakan dengan baik. Bergantung pada kekuatan absolut, itu sudah cukup baginya untuk menghancurkan He Changqing. Asalkan He Ziwei jatuh ke tangannya, dia tidak takut kalau orang tua ini tidak akan menyerahkan mutiara setan hitam. Namun, situasinya kini telah berubah. Qin Haodong, yang tiba-tiba muncul, memiliki binatang iblis yang sangat kuat. Kekuatannya sebanding dengan yang terkuat di tahap akhir alam kombinasi. Dia telah beraksi di Flame City selama 5 tahun. Tujuannya adalah mendapatkan mutiara setan hitam. Melihat bahwa kesuksesan sudah di depan mata, bagaimana mungkin dia rela pergi? Dia berteriak dengan marah kepada para budak hantu, serang bersama. Hanya ada satu binatang buas. Apapun yang terjadi, kita harus menangkap He Changqing dan He Ziwei. Bunuh Qin Haodong secara langsung. Para budak hantu ini tidak takut mati. Setelah menerima perintah, mereka menyerbu lagi dan menyerang 3 orang dan 1 binatang buas. Katak emas berkaki 3 telah tertidur cukup lama. Setelah pulih, ia merasa sangat segar kembali dan bergegas ke antara para budak hantu untuk memamerkan kekuatannya. Meski kuat, ia tidak bisa membunuh begitu banyak budak hantu dalam waktu singkat. Setelah lebih dari selusin budak hantu mengepung katak emas berkaki 3, yang lainnya bergegas menuju Qin Haodong, He Changqing, dan He Ziwei. Tetua ke-8 melepas topeng di wajahnya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan di depannya, dia mencibir. Wah, memangnya kenapa kalau kamu punya binatang iblis yang kuat, pada akhirnya, kamu tetap akan kutangkap. Begitu dia memikirkan hal ini, sebuah benda hitam besar tiba-tiba muncul di tangan Qin Haodong. Benda itu tampak seperti senjata, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. He Changqing dan He Ziwei juga bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Qin Haodong di saat kritis ini. Para budak hantu tidak peduli dengan hal ini. Mereka menyerbu ke depan dan menyerbu dengan pisau kepala hantu di tangan mereka. Namun, benda besar di tangan Qin Haodong tiba-tiba meraung hidup dan menyemburkan lidah api yang panjang pada saat ini. Gatling Gun adalah senjata yang ia dapatkan dari alien Demon Island. Pelurunya telah disempurnakan di Evil Spirit Gathering Furnace. Dengan kekuatan tembakan yang dahsyat dan peluru yang mematikan, para budak hantu ini tiba-tiba jatuh dari udara dan berubah menjadi bubur daging di tanah. Hanya dalam beberapa detik saja, selusin budak hantu telah terbunuh. Qin Haodong menghela napas lega. Dia baru saja dikepung dan tidak bisa menggunakan senjata termal semacam ini. Kemunculan katak emas berkaki 3 memberinya cukup waktu dan jarak. Ini memungkinkan senapan Gatling untuk menunjukkan kekuatannya. Tetua ke-8 berdiri di udara dengan mulut menganga lebar. Dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Harta sihir apa yang digunakan pemuda ini? Bagaimana bisa begitu kuat?
Saat dia masih dalam keadaan linglung, katak emas berkaki 3 mendarat di depannya lagi. Kakinya yang besar menghantam kepalanya. Tetua ke-8 tidak seberuntung itu kali ini. Seluruh tubuh bagian atasnya hancur menjadi bubur berlumpur. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Para budak hantu lainnya berbalik dan ingin melarikan diri. Tidak peduli seberapa cepat mereka tidak dapat lolos dari tembakan senapan Gatling. Hanya dalam beberapa detik, tubuh mereka penuh dengan lubang. Mulut He Changqing ternganga. Dia bertanya, "Qin kecil, harta ajaib macam apa ini?" Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.